Pengertian model pembelajaran Problem Shifted Learning atau PCL adalah salah satu model pembelajaran matematika yang dalam kegiatan belajar mengajarnya dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan diskusi. Terdapat 3 ciri utama dari model Problem Shifted Learning. Yang pertama yaitu merupakan rangkaian kegiatan aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi model PCL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode berpikir secara ilmiah. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Shifted Learning. Yang pertama yaitu membantu siswa mengidentifikasi masalah yang bisa dipecahkan. Yang kedua, membantu siswa merumuskan dan membatasi masalah. Yang ketiga, membantu siswa menemukan informasi. Yang keempat, membantu siswa memproses informasi. Yang kelima, mendorong perumusan. Kelebihan model pembelajaran Problem Shifted Learning. Yang pertama, merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Dan yang kelima, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Problem Shifted Learning, yang pertama yaitu menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah, dan kelasnya. Yang kedua, proses belajar mengajar dengan menggunakan model ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran yang lain. Dan yang ketiga, mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir dan memecahkan sendiri atau kelompok. Selanjutnya itu adalah model pembelajaran direct interaction. Model pembelajaran direct interaction adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Ciri-ciri model pembelajaran direct interaction. Yang pertama itu adalah pelajaran mengorientasikan pada tujuan tertentu. Yang kedua, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Yang ketiga, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Yang keempat itu berperan sebagai penyampaian informasi. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran direct interaction yaitu ada 7. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pembelajaran kepada siswa. Mereview pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Guru mengajukan pertanyaan untuk pengetahuan pemahaman siswa. Yang ketiga, menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan bimbingan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Yang keenam, memberikan kesempatan siswa untuk berlatih. Yang terakhir itu, memberikan latihan mandiri. Guru memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa. Berikutnya itu kelebihan model pembelajaran direct interaction. Kelebihannya ada 5. Yang pertama, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kecil. Yang ketiga, menjadikan cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat struktur. Yang keempat, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang terakhir itu dapat menjadikan cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran direct interaction ada 5.
Yang pertama, bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan pendengaran, mengamati, dan catatan. Yang kedua, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman gaya belajar atau ketertarikan siswa. 3. Siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. 4. Kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak asik, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatian, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Yang terakhir, dari kekurangan model pembelajaran direct instruction, yaitu jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, model pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberikan siswa kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan.